Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi nih sama saya, seperti biasa ya. Saya itu mau sharing kegiatan saya di rumah kontrakan sebagai ibu rumah tangga. Cuaca di luar sangat panas banget. Maka dari itu, saya pun sudah habis 1 gelas es kopi. Dan untuk kelanjutannya, di sini saya lagi rapi-rapi belanjaan, dan alhamdulillah saya masih bisa melaksanakan belanja mingguan, dan ini untuk stok selama 1 minggu. Saya tadi itu ngambil uang sekitar 200.000 untuk pergi ke pasar, dan ternyata setelah selesai tadi uangnya itu sisa sekitar 75.000. Jadi ini tuh saya habis sekitar 125.000. Anak-anak saya sudah mulai bosan sama sayuran yang sama setiap minggunya. Dan saya sendiri pun merasa bingung ya untuk anak-anak ini, biar makan sayur gitu ya. Tapi pada dasarnya memang mereka itu susah untuk dikasih sayurannya. Ya, paling saya sediakan ayam pilet untuk mereka. Jadi di setiap minggunya itu ayam pelet itu harus ada untuk stok. Apalagi anak saya yang kecil itu lagi senang-senangnya makan telur rebus. Entah dia ngelihat dari mana ya. Jadi hampir setiap hari saya ngerebus telur. Maka dari itu telur itu 1 minggu kurang lebih setengah kilo. Dan biasanya itu saya stok telur itu sekitar cuma seperapat aja, tetapi minggu-minggu ini sudah ditambahkan jadi setengah. Ya begitulah anak-anak bikin mamanya pusing ya. Dan untuk masalah harga bumbu-bumbu ini saya kurang paham, entah lagi mahal-mahalnya atau sudah murah kembali. Dan sayanya pun tidak bertanya tadi ke si abang-abangnya. Dan ini tuh saya beli sekitar 7 ribuan ya, seperti cabai-cabai dan juga bawang-bawangnya itu aku 7.000 saja, karena memang masih ada stok. Kemarin itu saya beli sekitar harga 5.000, dan ini untuk tambahan, jadi belinya diperbanyak agar cukup untuk 1 minggu ke depan. Sayur yang hijau-hijau membuat mata berkilau. Ini segar-segar banget ya, apalagi belanjanya itu pagi-pagi, otomatis masih banyak yang baru-baru. Sebelum masuk ke dalam kulkas, kita cuci bersih terlebih dahulu agar nanti mau masak itu kita gampang ya, tinggal potong-potong. Bila perlu dicuci lagi ya silahkan cuci. Oh iya, ngomong-ngomong, hari ini hari weekend, kalian pada kemana nih? Apakah lagi liburan bersama keluarga atau sedang bersantai-santai menikmati hari libur di rumah? Dan untuk saya pribadi, weekend saya di dalam rumah ya seperti inilah, karena memang suami saya itu tidak libur kalau di hari weekend Kak.
Namanya kerja bengkel ya, kalau weekend itu tidak ada yang libur kecuali hari-hari biasa itu baru boleh libur. Ya kalau enggak, hmm, anak-anak enggak ngajak keluar mah ya kita juga berdiam diri di rumah saja. Kalau misalnya anak-anak minta main atau keluar ya paling sekedar hanya di tempat danau yang deket-deket kontrakan sini. Ya kali-kali lah ya sambil cuci mata biar pandangan kita itu enggak di dapur mulu, betul kan? Minggu-minggu ini apa namanya, anakku yang kecil itu masa Allah lagi rewel banget ya, entah kalau misalnya ada sesuatu yang dia inginkan itu harus mm, turuti, harus cepet dituruti. Entah saya pun bingung ngadepinnya harus kayak gimana. Kalau nggak diikutin kemauannya dia tuh dia bisa-bisa nangis kejer, jerit-jerit, dan bahkan eh, bisa ngebanting apa yang ada di sampingnya dia gitu. Dan itu kadang hampir setiap hari seperti itu, makanya aku ngerasa stres gitu ya ngelihatnya. Pokoknya kalau udah tantrum itu kebangetan banget, apalagi sampai ngelempar-lempar barang gitu. Makanya saya ini ngurusinnya itu benar-benar banyak istighfar, jangan sampai kelewatan gitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang diinginkan, amit-amit ya teman-teman. Nah, tadi tuh selain beli ayam pilet, aku juga ada beli kerongkongan, dan ini bisa untuk bikin seblak ya. Kebetulan sayur-sayurnya juga ada kan, bumbunya juga ada. Ya apabila pengen makan seblak ya kita tinggal bikin saja. Tidak usah beli karena memang beli itu tidak cukup sedikit ya, ya paling sedikitnya sekitar harga 15.000, itu pun kita sendiri yang memilih. Dan ini sudah saya cuci bersih, sudah kering, nanti tinggal dimasukkan ke kulkas. Tapi sebelumnya kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Jika ada yang perlu dimasukkan ke dalam wadah, tinggal kita masukkan. Dan seperti ini bawang daun. Sebelum masuk wadah, aku mau dipotong-potong terkecil biar cukup ya di wadahnya. Untuk si bawang daun ini aku satukan penyimpanannya dengan seledri. Seledri ini tuh sisa minggu kemarin, makanya ada beberapa yang sudah menguning, jadi yang kuningnya sudah aku buang. Di sini saya lupa beli tisu, makanya ini tisunya tidak diganti, tetapi tidak apa-apa. Sudah selesai memotong, kita tumpukan menjadi satu dan tutup rapat agar tidak basah. Penyimpanan seperti ini alhamdulillah tidak busuk, tidak cepat busuk ya. Yang pastinya itu udah keburu habis, tidak ada yang ditaruh lama-lama. Dan ini pun jagung muda sama wortel sisa minggu kemarin. Yang kemarin itu kita keluarkan dulu biar posisinya ada di atas, biar bisa dimasak terlebih dahulu ya tentunya, biar nggak
ke tindi-tindi seperti itu. Jagung mudanya aku sengaja nggak beli, yaitu tadi yang anak aku bilang dia udah bosan, makanya aku udah nggak beli, diganti dengan yang lain. Tadi itu sempat saya tawarin ya, mau brokoli, mau sayur ini apa tidak. Dia jawabnya tidak karena memang tidak suka. Dan tadi pun saya itu ke pasar ditemenin anak-anak, mereka bangun pagi minta dibangunin. Kalau misalnya saya ke pasar, mereka pengen pada ikut. Ini sudah tertata rapi, jadi kita potong-potong yang lain. Ada satu papan tempe, ini sekitar harga 6.000. Dan tadi tuh sedikit sudah dipakai untuk suami masak. Dan di hari ini itu suami aku yang masak dan aku yang dimasakin. Jadi ceritanya itu kita punya jadwal, di hari weekend itu suami yang masak, kita yang dimasakin. Makanya tadi setelah belanja, saya bangunkanlah suami untuk memasak, dan itu pun tidak jadi masalah sekali untuk dia atau suami ya, karena dibangunkan untuk memasak. Untuk tempenya sudah dipotong-potong, tetapi tidak saya kasih bumbu dulu. Nanti saja setelah kalau mau menggoreng ya baru kita marinasi untuk kelanjutannya. Di sini ada toge. Tadi saya beli sekitar harga 3.000 dan ini alhamdulillah banyak, dan satu wadah pun tidak cukup, separohnya kita taruh plastik. Jika ada yang basah, bila perlu disingkirkan ya, takutnya pas ditutup itu menjadi busuk, makanya itu dipilih-pilih. Jika ada yang basah kita keluarkan, jangan diikutan dimasukkan ya. Jika penyimpanannya sudah lama tidak akan busuk. Box kontainer yang saya miliki itu kecil-kecil, jadi kalau misalnya ada kelebihan penyimpanan itu terpaksa kita taruh di plastik saja. Yang penting itu baik-baik saja, tidak jadi masalah ya. Nah, contohnya seperti ini, karena wadahnya sudah tidak ada lagi, jadi saya masukkan saja ke plastik, yang penting diikat rapat gitu. Aktivitas di bagian dapur sudah selesai, kita pindah ke depan. Ini tuh ruangannya, di sini sempit karena memang ada motor juga, dan ini motor itu jarang dikeluarin, jarang dipakai juga, makanya di sini itu senggol-senggolan gitu ya. Langsung saja kita susun rapi ke dalam kulkas, dan jangan lupa bersyukur untuk semua ini agar rezeki kita itu selalu dilimpahkan dan dilancarkan ya teman-teman. Dan tentunya jangan bosan-bosan menonton video saya seperti ini yang masih tahap belajar dan terus belajar, agar si videonya itu semakin maksimal mungkin. Oke, terakhir dan di penghujung video kita bereskan telur ke wadahnya, ke tempatnya.
dan alhamdulillah sudah selesai, sudah rapi. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum.